sama tergantung riset sih kalau aku. Oke. Kebetulan kalau misalnya aku pengen bikin lagu gitu, aku pasti ngeriset dulu nih. Walaupun aku tahu nih misalnya kayak aku mau produksi lagu tentang buruh gitu ya. Walaupun aku tahu permasalahannya di mana, terus apa namanya beberapa referensinya apa gitu. Terus juga aku juga perlu riset juga entah ke buruhnya langsung atau ke serikat-serikat atau ke yang memang bisa terjun langsung ke sana gitu. Hai Pinusian, balik lagi bareng aku, Syafira Salsabila dan juga Wisnu Hasanuddin dalam Pintok News Podcast Anja. yang selalu menghadirkan berita teraktual, up to date dan pastinya Betul. menghibur. Wisnu, penasaran nggak kenapa aku tadi gini-gini? Kenapa? Ada rapper bro. Oh iya hari betul. Ini. Gimana? Gini, Ini bersama Kak Ocha. Kak Ocha, oke tepuk tangan Kak dulu. Kak Ocha, Kak Ocha lagi. Kak Ocha. Nggak harus gini juga sih. Oh nggak harus ya? Nggak harus. Apa Alma Mosca namanya? Nama panggungnya Alma Mosca? Alma Mosca. Alma Mosca. Tapi bukan nama band ya? Karena kakak sendiri kan? Iya, sama. Sendiri. Oke. Pertama-tama, kenapa namanya Alma Mosca? Aku kira tuh nama aslinya Alma Mosca, ternyata Ocha nama aslinya. Oh iya. Iya betul. Kenapa tuh? Kak? Kalau panggilan Alma Mosca sih emang udah lama dari pertama aku nge-rap tuh aku memutuskan untuk ngasih nama Alma Mosca karena waktu itu masih iseng sih maksudnya. Oke. Oh berarti nggak ada filosofi tertentu kak dari Alma Mosca tuh nggak ada? Ada sih, Oh, cuma pada saat itu kayak aku suka aja gitu pakai bahasa Spanyol ya pada saat itu gitu. Oh, ini Jadi, Spanyol, bahasa Spanyol. bahasa Spanyol. Nah, perpaduan antara Alma dan Mosca gitu. Apa itu Alma kak kalau boleh tahu? Kalau nggak, aku lupa inget sih, kalau nggak salah tuh artinya tuh jiwa, Alma tuh jiwa, Mosca tuh tinggi, jadi kayak jiwa yang tinggi dengan maksud, dengan apa, besar kemauan pengen punya harapan yang tinggi lah gitu. Gitu mungkin ya maknanya cocok logi aja ini mah. Iya. Tapi kalau misalkan saya pengen nama panggung saya tuh La Fonte, bisa nggak? Bisa lah ya, aja. kan itu Ya Spanyol. kayak itu dong, Kayak spaghetti. pasta. Iya. Dan La zonanya, Fonte. kalau zonanya? Kalau zona sih sebenarnya itu nama Instagram aja gitu. Kayak ya Instagram ini adalah area aku gitu. Jadi zona aku gitu, zona Alma Mosca ya, zona aku gitu. Aku kira tuh zona Alma Mosca. Ternyata Enggak. Alma Mosca Iya, aja ya. Alma Mosca aja. Itu tuh buat Instagram aja ya kayak. Kayaknya area aku lah gitu. Oke. Tapi udah berapa lama nih Alma Mosca ini? Aku sih dulu dari awal-awal punya lagu sih sekitar 2015-an. 2015. 2015. Itu include sama nulis dan produksi. Iya. 2015. Iya, memang waktu pada awal aku memutuskan untuk nge-rap itu, aku langsung pengen bikin lagu gitu. Jadi manggung tuh nggak cover gitu. Jadi aku pengen manggung langsung bikin lagu gitu waktu itu. Gitu. Keren. Tapi kayak kenapa rap? Kenapa nggak pop, R&B gitu? Iya, Sama iya. Iya, lanjut. Kenapa kalau Wisnu nih mencurigakan? Nggak apa-apa. Ayo lanjut, saya mendengarkan. Sebenarnya sih dulu tuh pengennya sih jadi anak band gitu. Pengennya. Iya. Mungkin kalau misalnya anak-anak band kan punya kepala yang banyak gitu ya, orang-orangnya juga harus banyak gitu. Dan tentunya apa namanya, kita nggak bisa menyatukan kepala masing-masing. Dan aku putusin buat kayak kayaknya nulis rap tuh lebih gampang gitu. Untuk solo gitu ya, maksudnya untuk solo. Dan aku juga nggak punya apa basic nyanyi yang bagus-bagus amat gitu. Jadi kayaknya Suka merendah. jadi kayaknya nge-rap aja deh gitu. Jadi kayaknya nge-rap aja deh gitu. Kak, setahu saya nih ya, kan biasanya kan kalau rap malah lebih susah ya. Soalnya itu dalam persekian detik kita harus menghasilkan berapa bait lagu kan biasanya kayak gitu kan. Nah itu kayaknya lebih sulit nggak sih? Malah lebih gampang menurut kakak? Kalau menurut aku malah justru lebih gampang sih. Lebih gampang ya? Salah satu alasan kenapa aku juga milih rap itu pertama aku juga suka nulis ya, dari dulu aku suka nulis. Terus juga kedua mungkin di rap ini aku bisa menjelaskan sesuatu atau menerangkan sesuatu dengan apa konteks yang lebih banyak gitu. Jadi lebih spesifik, membahas sesuatu lebih spesifik karena memang kayak di genre-genre yang lain dia lebih singkat gitu, durasinya lebih singkat. Kalau rap kan mau berapa durasi pun masih enak dilihat nih, didengar pun masih nikmat gitu maksudnya. Nih tahu nggak nih? Biar enak aja. Apa tuh? Hip hop juga nih. Aku apa ya ini ya? Bukan ya? Bukan. Beda. Kau Ca,
awalnya itu nge-rap itu otodidak atau misalkan ada yang latih gitu? Awalnya sih aku nge-rap otodidak sih. Oh, otodidak awalnya. Iya. Berarti sekarang sempat ada yang mengajari. Oh, ngajarin gitu. Iya. Kalau yang ngajarin sih ada beberapa. Kalau dari pertama awal banget aku otodidak aja karena memang pada saat itu tuh 2015-an ya banyak banget gig-gig gitu loh. Gig-gig anak-anak band gitu. Ya. Yang memang di sana ada beberapa rapper yang ikut main juga di gig-gignya. Akhirnya aku kayak yang aku nonton gig mulu gitu. Aku pengennya aku yang ditonton tuh gitu. Hebatnya itu jadi motivasi itu untuk aku gitu. Jadinya kayak rasanya ya enak aja gitu. Oke. Nah Kak, kan tadi Kakak bilang itu Alma Mosca itu udah ada sejak 2015, udah nulis lagu juga ya. Nah itu kira-kira tuh udah berapa lagu tuh sampai sekarang tuh udah ngasilinnya? Wah, aku nggak ngitung dari awalnya sih. Nggak ngitung dari awalnya. Berarti sekarang ya? udah yang Kakak bungkus dalam satu album atau lebih? Kalau satu album, kalau album udah ada satu. Satu album. Cuma kalau yang di luar album, aku kurang tahu sih. Mungkin sekitar ada 30-an mungkin ya. 30 lagu? Mungkin. Wah. Aku lupa sih jelasnya berapa gitu. Dan itu hip hop semua? Hip hop semua. Hip hop semua, luar biasa. Kan ada juga kan yang hip hop mungkin dia pakai cara sendiri dengan akustik, kan ada yang kayak gitu juga kan. Dan Kakak semua hip hop semua ya? Hip hop semua. Kenapa yang masuk ke album Petaka ini hanya 11 lagu? Kenapa yang 30-nya nggak Kakak masukin ke albumnya? Mungkin karena satu tema aja kali ya, satu Oke. terkonsep gitu loh maksudnya album Oke. Petaka ini gitu. Tapi kan masih inget itu lagu-lagu yang sisanya? Ada sih beberapa yang lupa gitu. Iya, Ada iya. beberapa yang lupa gitu. Sempat dibikin instrumen juga? Udah dibikin instrumennya? Iya, udah. Oh, udah? Bahkan itu yang udah pada rilis gitu maksudnya. Oh, udah rilis. Petaka, nama albumnya Petaka. Keren Kenapa loh namanya Petaka? Petaka. Iya. Kayak serem banget gitu. Kayak takut Petaka kena gitu. petaka gitu. Iya. Petaka itu kan artinya bencana ya. Bencana, ya. Malah petaka gitu kan. Dan memang si album ini konsepnya itu adalah penjabaran dari beberapa peristiwa yang udah aku riset gitu ya, dan beberapa pengalaman teman-teman mungkin ya, yang memang aku rangkum gitu, dijadikan lagu sama aku gitu, dijadikan tema-tema dalam beberapa lagu aku, kemudian aku rangkum di dalam album Petaka ini. Makanya isinya adalah bencana-bencana gitu maksudnya. Oh iya. Inilah salah satunya apa tuh Kak? Peristiwa apa? Salah satunya mungkin ada di daerah aku sendiri ada kejadian Gunung Sinalanggeng namanya. Gunung Sinalanggeng. Ya, itu adalah salah satu gunung yang ada di Pegunungan Sanggabuana yang memang sudah habis setengah. Kalau misalnya searching gitu ya, Gunung Sinalanggeng itu potretnya sudah habis setengah karena memang ada penggalian tambang di situ. Iya, dan Kakak menceritakan tentang penggalian tambang tersebut. Iya, betul. Iya. Salah satunya itu. Oke. Kan aku lihat di Instagram gitu ya, di YouTube-nya ada YouTube-nya juga kan. Triknya tuh kayak aduh nyentil banget. Jadi kayak aku yang deg-degan gitu loh yang dengernya. Betul. Soalnya perempuan kan. Iya, tapi pernah nggak sih Kak, karena mungkin ada yang tersinggung atau misalkan ada yang ngancem, liriknya jangan gini banget dong, gitu. Ada nggak? Kalau kayak gitu sih pernah ada beberapa orang kayak malah justru kayak yang pernah ada yang mau kolaborasi gitu ya, akhirnya kayak nggak mau kolaborasi lagi gitu karena ngerasa takut gitu, karena udah kamu udah terlalu jauh gitu, maksudnya tuh kayak udah terlalu jauh gitu. Iya, gitu. terlalu jauh nyentil ya. Takutnya kena efek sampingnya ke dia gitu. Akhirnya ya udah nggak jadi kolaborasi gitu. Tapi berarti Kakak nggak sampai kayak maksudnya dalam tanda kutip gitu, teror dan lain-lain nggak ada lah ya? Oh nggak ada sih kalau kayak gitu, malah justru teman-teman kayaknya mensupport gitu, dukung, karena memang ini juga bisa jadi alternatif untuk kita bisa menyuarakan sesuatu gitu. Betul. Jadi terwakilkan ya. Iya, betul. Oke. Apa lagi nih Kak Wisnu? Sebenarnya gini, sebenarnya ada pengen gua kulik lagi terkait Kak Alma Mosca. Nah, Kak Alma Mosca ini kan gini ya, secara kalau misalnya manggung kan liriknya pasti nyentil kan. Iya benar. Wah, tajam misalkan wah tambang nih gitu. Gua nggak tahu liriknya kan misalnya gitu kan. Set Kak Ocha nyanyi. Nah, di situ kan pasti orang ya, untuk orang awam ya kayak terutama ya, untuk orang awam yang nonton Kakak tuh reaksinya gimana tuh Kak? Biasanya? Apa misalkan ada nyentil nih kan orang suka kayak bener-bener. Ya mungkin ada yang kayak gitu ya kan. Kalau beberapa mungkin iya sih, karena mungkin ngerasa kayak
oh iya nih ini kejadian juga nih di daerah gua gitu. Iya, Kadang iya. kayak gitu sih. Kayak iya nih gua banget nih. Oh relate gitu ya, Iya, relate. relate dengan iya, keadaan iya. dan kondisi Iya. sekarang ini gitulah di tengah kondisi industri ekstraktif gitu ya, maksudnya wah ini relate banget gitu. Banyak nggak gitu. Kalau dalam penulisan album nih, kakak berperan sebagai apa? Penulis kah atau misalkan merangkap menjadi instrumen kah? juga? Produksinya juga gitu Iya. segala macamnya iya. gitu. Kalau misalnya dari produksi album sih aku sendiri ya, maksudnya aku nggak pakai label manapun gitu, Oh, maksudnya iya, iya. aku memang Oke. produksi sendiri, memang ada tim-tim yang bekerja sama dengan aku gitu. Tapi kalau misalnya kayak musik, desain dan segala macam itu ada teman-teman yang Ada. lain gitu. Oke. Kalau misalnya aku kan paling bagian nulis gitu. Dari instrumen juga kakak yang bikin kah? Instrumen enggak sih, instrumen ada produser yang bikin ada juga, produsernya. beberapa produser yang bikin gitu. Oke. Di situ. Kalau misalnya aku paling bantu untuk mengarahkan juga gitu, maksudnya kayak ini pengennya kayak gini nih, kayak gini gitu sih. Karena kan yang punya lagu iya, toh, kayak gitu pengennya kan. kayak gini gitu. Nah, Kak, kan kakak bilang tadi yang awal ya, tadi kakak bilang katanya kok nonton gigs mulu, nggak pengennya saya gitu nampil kan, kakak Iya. bilang gitu kan. Nah, pasti kan kakak sendiri punya apa ya, orang yang kakak kiblatin lah ya untuk apa namanya, untuk jadi wah kayaknya gue pengen kayak dia lah gitu kan. Ada nggak orang gitu? Siapa gitu kira-kira orangnya? Kalau waktu pada masa awal-awal sih kayaknya nggak ada sih, semua teman-teman yang nge-rap gitu ya, ibaratnya rapper-rapper yang emang pada saat itu sering di gig gitu ya, mungkin Iya. aku dengerin semuanya gitu, jadi kayak aku belajarin dari sana gitu, otodidak. Enggak satu orang ya dikultuskan gitu iya, enggak ya? iya, karena memang banyak sekali referensi-referensi rapper yang udah beda-beda flow, beda-beda Iya, lirik, iya, beda-beda bikin tekniknya lah gitu, ibaratnya kayak gitu. Cuma kalau misalnya saat ini mungkin aku kayak suka banget sama ada rapper luar namanya Kenny Arcana, yang memang dia juga perempuan. Oh iya. Pertama dia perempuan, terus kedua dia memang pembahasannya juga mengenai humanity dan keadaan sosial gitu. Siapa tadi kan namanya? Kenny Arcana. Kenny Arcana, keren. Dia orang Dia Amerika orang Serikat atau- Prancis. Dia Oh, orang Prancis. Sotoy Iya, banget iya. Dia kan nanya. Kalau Prancis. Kenal dia sama Thierry Henry tuh. Thierry Henry. Teman-teman ada yang kenal Thierry Henry nggak? Ada. Dia pemain Arsenal dulunya. Oke. Oh, Kak, kalau dalam merilis satu lagu nih, itu butuh berapa lama? Tergantung ini sih, tergantung mood ya tentu ya. Iya, 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 betul, Tentu betul, tergantung betul, mood pasti, ya. pastinya. Tergantung mood sama tergantung riset sih kalau aku. Oke. Kebetulan kalau misalnya aku pengen bikin lagu gitu, aku pasti ngeriset dulu nih. Walaupun aku tahu nih, misalnya kayak aku mau produksi lagu tentang buruh gitu ya. Iya. Walaupun aku tahu permasalahannya di mana, terus apa namanya, beberapa referensinya apa gitu, terus juga aku juga perlu riset juga Iya, ke benar. entah ke buruhnya langsung atau ke serikat-serikat atau ke yang memang bisa terjun langsung ke sana gitu. Karena kalau salah ngeri juga ya. Iya, takutnya itu. Makanya ibaratnya dalam bermusik gitu ya. Tentunya kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan lirik-lirik kita itu. Jadi kalau Setuju. kayak aku juga nggak berani bilang kayak ini itu bla 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 Iya, segala macam sembarang kalau gitu. misalnya Iya. memang aku juga nggak ngerti apa yang aku tulis Iya, gitu. iya, Iya. benar-benar. Menggebu-gebu. Bungkus. Gitu. Kenapa? Kamu yang kenapa? Kamu yang begini kenapa? Menggebu-gebu, kayak Oh, semangat iya, iya, gitu. Kayak kaget kali. Nah, kan Kak Ocha ini apa namanya, dari lirik-liriknya itu kan menyangkut tentang isu-isu ya, baik itu isu lingkungan, isu sosial dan lain-lain. Nah, dan kakak juga dengar-dengar nih PR, katanya Kak Ocha juga terjun langsung, bukan hanya di sebagai Penyanyi rap. penyanyi rap gitu, tapi dia sebagai masa juga yang ikut aksi. Oke, aksi masyarakat Betul. ya. Nah, Iya, iya. gimana kakak bisa terjun ke situ dan tertarik dalam Kegiatan aksi demonstrasi gitu? Ya, menurut aku sesekali mungkin kita juga perlu untuk terjun langsung, entah di aksi demonstrasinya, entah kita harus ke tempat di mana keresahan itu berada gitu Iya, ya, iya, iya. di entah di mana lah gitu ya. Karena biar kita juga ngerasain gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi di masyarakat ini, sebenarnya apa sih keresahan-keresahan yang terjadi gitu. Itu juga jadi motivasi kayak, wah ternyata gini ya gitu, ternyata gini ya kondisi nyata di mana memang negara ini nggak baik-baik aja gitu. Iya, betul. Jadi kita nggak ngerasain kayak di berita-berita aja, entah sekarang kan berita juga banyak yang dimanipulasi gitu kan. Jadi kita biar tahu gitu apa Di lapangannya seperti di apa lapangannya gitu seperti ya. apa itu sih. Keren.
Tapi di antara semua aksi masyarakat yang kakak ikutin, itu paling seru, paling serem, dan paling tidak terlupakan yang mana? Mungkin kalau misalnya dari banyak aksi yang aku datengin gitu ya, yang paling menurut aku berkesan mungkin aksi-aksi buruh ya. Karena memang mereka masif gitu, maksudnya kayak ada pelanggaran ini, ada keresahan ini, mereka langsung terjun gitu bersama serikat-serikatnya gitu ya, karena memang masif gitu, nggak kayak yang kelompok aja gitu, kelompok-kelompok aja ini aja gitu ya. Tapi mungkin itu jadi PR juga untuk kita semua tentang mengkotak-kotakan sesuatu gitu maksudnya. Jadi jangan hanya karena aksi buruh teman-teman teman-teman kolektif yang lain atau komunitas yang lain atau serikat yang lain nggak turun, dan aksi ini teman-teman buruh nggak turun. Nah, harusnya jadi PR untuk kita semua bahwasannya memang kalau ada aksi ini kita harus turun semua atas dasar kemanusiaan. Itu sih pengennya gitu. Betul. Berarti ada dong lagu kakak yang menceritakan khusus tentang buruh gitu. Oh, ada. Ada apa? Judulnya Menolak Tunduk. Menolak tunduk. Keren Menolak tunduk. Menolak tunduk. Ya. Itu apa tuh makna dari judul lagunya? Menolak tunduk. Itu menceritakan tentang ini sih, hari-hari buruh seperti apa, terus juga keresahan-keresahan buruh seperti apa, seperti upah layak, terus jam kerja yang berlebihan, PHK sepihak, dan kekerasan baik secara verbal maupun seksual dan yang lain-lain itu juga ada gitu. Iya, keren. Banyak Nah, sih. Kak, balik lagi ya terkait isu yang tadi, kekerasan baik non verbal dan verbal. Nah, kakak sebagai perempuan dan kakak juga sebagai kita sebut mungkin starnya lah ya di saat manggung gitu. Pernah nggak kakak mengalami salah satu momen yang memang nggak enak buat kakak, misalnya entah di catcalling misalnya kan, entah apalah gitu. Pernah nggak kakak merasakan itu selama manggung? Kayaknya kalau selama manggung sih enggak sih, kalau selama ada di stage gitu ya, enggak sih. Cuma mungkin kalau misalnya kayak nonton acara atau nonton gigs gitu ya, atau kita udah di bawah stage-nya ibaratnya mungkin pernah sih kayak model catcalling kayak gitu. Atau namanya nonton acara gitu kan, kita kan berdempet-dempetan gitu ya, berbaur dengan yang lain gitu ya. Entah dengan sengaja kesenggol atau enggak kan, karena Iya. apa nih gitu ibaratnya kayak gitu. Itu kan juga hal-hal yang nggak nyaman yang perlu kita hindari gitu. Betul sekali. Tapi Kak, di antara semua album nih ada 11 lagu kan ya? Itu menurut kakak yang paling berkesan itu yang mana? Kalau dari semuanya sih menurut aku yang paling berkesan mungkin pertama Petaka ya, udah pasti. Udah pasti itu banyak kesannya. Kedua mungkin lagu yang Atas Nama Infrastruktur mungkin. Atas nama infrastruktur. Iya, Atas Nama Infrastruktur. Keren loh judulnya, unik ya. Atas nama infrastruktur menolak tunduk, bayangin. Petaka. Iya. Kalau saya menolak gaji turun. Kayaknya semua orang menolak itu kali ya. Oke. Iya. Apa tadi menolak atas nama infrastruktur. Itu tentang apa? Itu tentang perampasan lahan juga sih. Itu maksudnya kakak rangkum itu dari peristiwa apa? Mungkin itu juga rangkuman dari peristiwa-peristiwa perampasan lahan di mana-mana ya. Di mana-mana. Mungkin kan kalau tadi kayak Sinalanggeng itu kan khusus gitu ya, untuk di Sinalanggeng itu sendiri gitu ya. Mungkin kalau misalnya Atas Nama Infrastruktur bisa jadi rangkuman buat wilayah-wilayah yang lain yang lahannya terampas gitu. Contohnya di mana tuh? Contoh mungkin ada di kalau di aku sih pastinya di Karawang Selatan ya, di Taman Sari Karawang Selatan untuk juga. pabrik gitu-gitu. Bukan perampasan lahan, model-model penggusuran rumah misalnya akibat alih fungsi lahan. Terus juga sekarang juga di Gunung Sanggabuana juga ada tambang emas liar. Terus juga mungkin yang jauh-jauh ada di Pakel Banyuwangi, ada di Taman Sari Bandung mungkin ya, yang pernah terjadi gitu ya. Mungkin rangkuman dari itu semua gitu. Berarti kakak juga sempat riset langsung ke lapangan dong? Iya, kalau itu riset ke lapangan. Berapa lama sih Kak? Maksimalnya itu berapa lama? 1 bulan kah? 2 bulan? 3 bulan? Untuk menjadi lagu itu ya? Iya, untuk menjadi utuh gitu. Dari rangkuman itu. Mungkin kalau misalnya fokus gitu ya, ya sebulan 2 bulan mungkin bisa sebulan, gitu. 2 bulan. Nah, soalnya kan setiap peristiwa kan berbeda tahunnya, Iya, iya nggak sih, berbeda tahunnya. Nah, mungkin kakak melihat dulu, kakak tulis dulu kali ya, jadi kayak nggak kakak habisin gitu, habis nih buat satu lagu, mungkin kakak tulis sedikit gitu kali ya. Kayak misalnya ini kayak misalnya contoh Gunung Sinalanggeng kayak sudah habis berapa
persen misalnya gunungnya, terus juga andesitnya yang udah dikeluarkan berapa juta ton, nah kayak gitu juga harus aku riset gitu. Iya betul. Oke, album Petaka ini aku tuh sebenarnya Kak Wisnu pengen banget lihat album fisiknya. Iya. Tapi ternyata kita mau lupa mengingatkan. Betul. Saya lupa mengingatkan antum udah ke saya. Saya lupa saya yang lupa, salah di saya memang. Nah, Tapi ini udah tuh inget sih sebenarnya, lupa juga. siapa namanya? Kak Ocha. Nanti mungkin akan kita tampilin kali ya Pedisia. Boleh, Ini nih album dari Alma Mosca. Keren loh, warna merah. Merah ya. Kayak berapi-api gitu ya. Merah itu artinya pemberani. Iya, benar-benar. Putih itu artinya nyerah. Bukan dong. Oh, bukan ya? Bukan. Suci. Suci. Kan ada tuh yang bener putih nyerah gitu kalau di peperangan ya. Beda ya? Beda dong, beda. Oke. Oke Kak, apakah album ini dijual di pasaran atau tidak? Hanya per segmen aja gitu Iya. mungkin. Oh iya. Kalau selama waktu launching tahun 2021 kalau nggak salah ya. Oke, 21 buat launchingnya. Ya, 2021 itu udah launching. Cuma sampai sekarang masih ada sih wall sale-nya. Model di Grimlock, di kios ojok kios gitu. Apa kios ojok kios? Ya, Kios di Jakarta kios. Selatan sini ya. Ya, ada di situ. Masih ada kok sampai sekarang, di Grimlock pun ada. Oke. Terus di Sebatman mungkin ada. Batman. Nah, jangan lupa teman-teman ya. Batman ojok kios. Kios Ojok ojok Kios. Kios ojok kios. Di Grimlock Record Iya, ada di Grimlock. rilisan dari Kak Ocha, Alma Mosca. Jadi untuk yang mau beli langsung boleh. Betul, nggak? penasaran setel silahkan. Di YouTube-nya juga ada Kak ya? YouTube-nya ada. Apa tuh nama YouTube-nya Kak? Alma Mosca ACT. Alma Mosca ACT. Di bawah ini teman-teman. Indonesia. Di bawah ini pokoknya. Berarti selain di YouTube, terus ada albumnya juga fisiknya bentuk kaset. Itu ada di Spotify juga Kak? Ada di Spotify juga ada. Namanya Alma Mosca. Alma Mosca juga. Alma Mosca juga. Jadi untuk yang mungkin nggak keburu gitu ya mau beli kaset, jalan Bisa ke didengerin. sini. Betul. Dan Boleh ini dengerin salah di satu Spotify. juga yang motivasi buat teman-teman perempuan. Misalnya dia seneng ya hip hop ya kan. Dia mungkin malu ah gitu. Nggak apa-apa. Apalagi misalnya dia merangkum juga peristiwa dia alamin misalnya itu. Nah, boleh cari referensinya Alma Mosca. Alma Mosca. Gitu. Gitu. Ini kebetulan Kak Fira juga setelah ini bakal ikut Nge-rap juga. Ya, nge-rap juga. Bisa sih kalau aku kayaknya, karena aku biasa pun cepat ngomong. Coba. Janganlah. Ah, jangan. Jangan. Ya, oke. Ketahuan nanti. Ah, Oke, Kak Ocha, apa harapan Kak Ocha untuk karir Kak Ocha ke depannya? Kalau aku sendiri sih harapannya pengennya sih konsisten ya. Iya. Untuk bikin lagu lagi mungkin ya, untuk produksi karya lagi gitu maksudnya. Terus juga bisa berkembang lah, maksudnya lagu-lagu aku supaya bisa berkembang juga. Iya. Tapi ya Kak, tujuannya ke depannya apakah untuk komersial Kak, atau misalkan hanya sebatas udahlah kayak mau bikin karya aja gitu? Kalau misalnya kita sih sebenarnya bikin karya itu harus dari hati, maksudnya Iya. tulus lah, harus dari hati gitu. Atas dasar komersial itu akan Ngikutin nyerempet ya, akan ngikutin gitu maksudnya. iya, akan ngikutin dengan sendirinya. Oke. Kalau untuk harapan Kakak untuk dunia musik di Indonesia ke depannya itu seperti apa? Apa ya? Agak untuk meluas ya Iya. harapannya. Kalau untuk dunia musik sih mungkin harapannya musisi-musisi lain supaya punya motivasi yang lebih untuk terus berkembang, untuk terus tumbuh. Konsistensi itu yang paling penting ya buat aku juga sebenarnya. Terus bisa tetap mempertahankan karakternya masing-masing. Iya. Oke. Karena memang itu yang sangat sulit Iya, dicari. Rapper banyak, musisi folk banyak gitu. Iya. Tapi yang punya karakter itu yang sulit gitu. Iya, Oke. betul. Nah Kak, ini terakhir saya mau nanya. Satu lagi ya, bukan terakhir, satu lagi. Nah, menurut Kak Ocha, kan kalau misalnya konsistensi itu di saat kita benar-benar mempertahankan hal itu ya. Nah, misalnya ini Kak Ocha tetap dalam lirik konteksnya tetap sama dari sekarang sampai ke depannya, tapi Kakak misalnya beralih ke folk, itu disebut konsisten bukan? Sebenarnya konsisten juga ada apa ya namanya ya, konsisten dalam hal apa dulu? Konsisten dalam bermusiknya, iya betul, Oke, karena iya. masih bermusik ya kan. Oke. Tapi kalau konsisten dalam rapnya mungkin enggak. Gitu. Oh iya paham. Jadi kita mau konsisten di mananya dulu. Fokusin nih. Betul. Tapi Kak Ocha, aku boleh gak sih denger Kak Ocha nyanyi dan finishnya di rumah nyanyi? Ah betul, kita Nge-rap nunggu di banget sini. ya. Iya nunggu banget, tadi gak sabar. Betul. gitu kan. Grogi. Waduh. Dan aku Oke. iya Apa? pengen denger langsung lirik-lirik itu. iya. Tajam apa sih gitu kalau didengerin langsung gitu? Setajam apa ya? Iya, mari Nggak kita- mungkin setajam silat tapi kan. Enggak dong, setajam pisau. Lebih dong, lebih tajam. Oke, gimana Pir jadinya?
Kita Langsung saksikan aja kali kali ya. ya. Iya. Kita dengerin penelitian Kak Ocha nge-rap bro. Alma Mosca. Alma Mosca. Check it out. Memportal kebenaran kumandangkan janji, merenggut ketentraman untuk investasi. Tirani, kau mau apa lagi? Jual konflik negara sendiri, hukum dipolitisasi. Keren. Tapaki hari yang kau cari tak kau temui di bawah sang mentari. Jemari mengepal ke udara lagi, langkah kakimu dipagari undang-undang. Kala menghimpun tuntutan pada fraksi parlemen, tertumbuh gerakan bak kutukan. Ini takkan mati sampai petinggi berhenti memutuskan. Rampas hak kami yang jadi panji kepuasan, dilucuti dibalut sistem kekuasaan. Dimana poin sejahtera bila kerap pajak kalian peras, namun alat berat babat habis alam untuk lahirkan generasi kelaparan yang meluas. Korporat lanjut tidur pulas, kewenangan yang papa penjarakan suara kami. Protes dibatasi moncong senapan budak rezim, rakyat dikebiri reformasi dikorupsi demi kepentingan diri buat negeri tak kondusif. Memportal kebenaran kumandangkan janji, merenggut ketentraman untuk investasi. Tirani, kau mau apa lagi? Jual konflik negara sendiri, hukum dipolitisasi. Semakin banyak nyawa hilang di negara yang telah gila. Apa makna 5 sila apabila seluruhnya tak bernilai? Tak ada payung hukum yang terlibat untuk lindungi rakyat kecil yang tertindas. Media bungkam saat ada korban represi aparat. Televisi mendukung siaran manipulasi berita, kadang putar balikan fakta-fakta kepahitan yang berujung kematian tak berujungnya kamisan. Negara ternak, investor timbul petaka, tak peduli nestapa yang terus terdampak. Timbul pertanda berkembangnya celaka, demokrasi terbakar buat emosi berakar. Mana lagi yang perlu dilestarikan? Utang bak serdadu dengan beceng dalam barisan, ancam keringmu juga keturunan kelak. Hak dan keadilan terkubur di bawah nisan. Memportal kebenaran kumandangkan janji, merenggut ketentraman untuk investasi. Tirani, kau mau apa lagi? Jual konflik negara sendiri, hukum dipolitisasi. Sejarah bagi semua yang melawan, tetaplah pada jalan kebajikan. Mantap. Grogi saya. Iya kan? Keren banget ya. Gak sia-sia berarti kamu ngundang Alma Mosca ya. Bukan aku, kamu bro. Oh, iya. Kok jadi gitu ngomongnya kamu? Keren. Nggak bisa gini-gini soalnya gini. Iya sambil. Iya. Jadi kita wakilin aja kan. Keren. Tapi kalau misalnya nggak ada gitar mungkin Kak Ocha bakal kayak gitu ya? Biasanya kalau nggak ada gitu pakai minus one sih jadi. Oh gitu. Jadi apa ada DJ misalnya DJ yang ini atau musiknya gitu. Oke. Oh tapi pernah nggak selalu pakai gitar ya? Iya nggak selalu pakai gitar sih, tergantung acaranya biasanya gitu. Iya. Aku salvo kok kak. Keren. Itu sepatunya menolak tunduk. Waduh emang iya. Wah iya. Oh, iya. Menolak tunduk. Kamu nggak salfok juga Kolaborasi ini? nih. Salfok terbolong kaki sepatu saya. Malah dibongkar. Dibongkar. Oke Kak Ocha, thank you ya udah mau hadir di Pinto. Iya aku juga makasih ya. Bisa Makasih banyak Kak silaturahmi Ocha. jadi ya. So, udah mau tampil juga di sini mewakili kita-kita yang aduh udah lemes denger lagu semangat lagi gitu kan. Pemirsa yang mau denger lagunya juga boleh ada di Spotify ya. Ada di Kak Ocha, semuanya ada di sana ya. Ada. Oke, untuk yang mau beli albumnya juga ada di mana tadi Kak? Lupa. Banyak di Grimlock, ada saya disuruh sebutin ya, di kios Ojo Kios, kemudian ada di Sebatman, teman-teman bisa dilihat di Instagramnya. Iya. Itulah kalau aku lupa ya
ke kawis nu limpah ya. Betul. Gitu Pinus Ya, gimana? Oke, itu dia untuk episode kali ini Iya, ya. betul. Sekali lagi terima kasih Kak Ocha. Terima kasih juga. Semoga kedepannya Oma Bosan semakin besar lagi. Amin. Semakin banyak lagi menciptakan lagu yang sangat amat luar biasa. Semoga tidak ada yang mengancam ya. Amin. Semoga tetap aman. Semoga aja ya. Gitu. Oke, itu dia aku Syafira dan siapa? Wisnu Anda. Sandin. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Tintok selanjutnya. Dadah. Bye bye.